Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda pagi hari ini di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama dalam keadaan sehat dan tentunya rindu menunggu setiap jam 5 pagi. Pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Umar Jaini kawan, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, pagi ini kita ngomong soal pengawasan. Ini lebih ke pengawasan seseorang ya. Di perusahaan misalnya, kalau ada bos, mendadak kerjanya itu luar biasa gitu. Itu kalau ada. Nah, kalau tidak ada, beda lagi. Dalam agama kita ada istilah muraqabah ya Ustadz ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya itu supaya apa sih Ustadz Umar? Bagaimana juga supaya kita ini selalu bisa merasa diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kawan, saya kira tema kita, bahasan kita sangat menarik ya pagi hari ini. Karena penting sekali memang apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi. Hidup ini harus selalu perilaku kita ini atau apa yang kita hasilkan dari seluruh perilaku kita ini harus yang terbaik gitu Mbak Ayu ya. Betul, Nah, Ustaz. caranya memang bagaimana agar apa yang kita lakukan itu melahirkan yang terbaik, sehingga dengan yang terbaik itu kita akan menjadi orang yang profesional. Nah, penting sekali itu saya kira kita diskusikan, yaitu memang dalam konsep Islam ada yang disebut dengan muraqabah. Nah, kalau tadi Mbak Ayu menggambarkan seseorang itu bisa berbuat baik karena ada bosnya, betul, ada Ustaz. karena ada diterawang Iya. oleh sekarang dengan teknologi itu ya, dengan CCTV. Masya Allah. Nah, sehingga mau tidak mau dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Betul. Tetapi sesungguhnya Islam ada konsep diawasi manusia atau tidak pun diawasi oleh manusia, diawasi dengan teknologi ataupun tidak, itu seseorang yang dalam dirinya ada konsep ajaran yang namanya muraqabah, maka dia akan berperilaku dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena muraqabah itu ini Mbak Ayu, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi melebihi tadi itu ya, melebihi diawasi manusia, Iya. melebihi diawasi oleh teknologi apapun, tapi justru ini adalah yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka muraqabah itu merupakan keyakinan. Kalau ini sudah masuk dalam jiwa manusia, menjadi satu cara pandang dari keyakinan tadi itu ya, dari keyakinannya kemudian menjadi cara pandang dan cara bergerak, cara berperilaku, maka setiap diri manusia akan senantiasa berada dalam pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang membedakan. Jadi sudah masuk di dalam jiwa kita, setiap manusia kalau punya sifat seperti itu, yakin betul bahwa Allah selalu mengawasi gerak-gerik perilaku kita ini, ucapannya, pandangan kita dilawasi oleh Allah, gerak hati, gerak nafas, gerak tubuh, gerak kaki, gerak tangan, gerak mata, yang semua itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya keyakinan seperti itu, tentu segala apa yang kita lakukan itu dengan penuh kesadaran
bahwa Allah senantiasa mengawasinya, maka kita akan menjaga apa yang kita ucapkan, kemana langkah kita ini mau digerakkan, kemana hati kerenteknya, apa kerentek gitu ya, mau hati gitu kerenteknya hati itu mau bagaimana, itu semua akan selalu dikontrol. Karena kawan, dalam Al-Quran disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallabaka fis-sajidin. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, bahwa Allah lah melihat gerak-gerik kita ketika berdiri, ketika duduk, itu semua Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian kawan, dalam hadis yang lain disebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ada pengertian lain yang disebut dengan apa itu ihsan. Ini mirip dengan apa yang muraqabah tadi, itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya atau tidak bisa melihatnya, maka Dia melihat engkau. Ya, itulah kawan, bahwa muraqabah itu maknanya adalah kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan merasa seperti itu akan melahirkan manfaat. Jadi ketika kita punya sikap kita merasa dilihat oleh Allah dalam segala gerak-gerik kita, maka akan memunculkan manfaat. Yaitu pertama, akan melakukan amal perbuatan baik dalam hal-hal yang kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, akan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau tadi disebut orang yang punya sikap muraqabah itu akan melahirkan profesionalitas, pekerjaan yang terbagus, iya, karena dia merasa segala yang dilakukan itu senantiasa akan dilihat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perbuatannya baik dalam hal ibadahnya, ibadah khusus maksudnya, ibadah mahdhahnya, sholatnya akan semakin khusyuk, puasanya akan semakin baik. Kalau amal-amal sedekah semakin ikhlas. Karena apa? Karena semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sehingga kita dalam ibadah mahdhahnya itu tadi, dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau perlu ditambah lagi untuk ibadah-ibadah sunnahnya, karena ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang tadi disebutkan, ucapannya, tindakannya, semua akan muncul perilaku-perilaku yang profesional. Profesional itu kan perilaku yang bisa dipertanggungjawabkan kan ya. Kira-kira begitu. Jadi manfaatnya itu tadi, perbuatannya bagus, amal ibadahnya juga bagus. Karena merasa dekat kepada Allah, dalam Al-Quran disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasfisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Masya Allah. Jadi ini Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan manusia, dan dia Allah mengetahui di kerentek hati itu loh, yang belum dikeluarkan, masih di kerenteknya itu, dibisikkan hati, itu Allah mengetahui.
dan kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Masya Allah. Nah, seorang ulama Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini begini, Mbak Yung. Allah menceritakan tentang kekuasaannya atas umat manusia, bahwa dia adalah pencipta mereka. Ilmu pengetahuannya meliputi seluruh persoalan hidupnya. Dia mengetahui apa yang dibisikkan anak cucu Adam, baik dalam kebaikan ataupun keburukannya. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan demikian. Jadi Allah menceritakan kepada manusia melalui ayat tadi itu bahwa dialah Allah yang menciptakan manusia dan dia mengetahui persoalan-persoalan dengan ilmunya itu, dengan ilmunya Allah mengetahui persoalan-persoalan hidup manusia, baik hal-hal yang jelek ataupun hal-hal yang baik. Nah, yang dimaksud dengan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu para malaikat lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Jadi ada beberapa mufasir yang saya sebut juga, ada Al-Munir. Di dalam Al-Munir misalnya, ayat tadi itu merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan manusia, pengetahuannya meliputi seluruh perkara manusia hingga yang terbesit dalam benaknya serta bisikan jiwanya sekalipun. Jadi itulah kawan, maka manfaatnya luar biasa ketika diri kita ini bisa mencoba untuk menguatkan sikap atau sifat muraqabah yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin bahwa jangankan yang nampak, hal-hal yang nampak, yang dalam kerentek hati kita itu loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka sangat-sangat mungkin dan tentu orang-orang yang punya sikap seperti ini dimanapun dia bekerja, maka dia akan selalu berbuat yang terbaik karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah dan ingin berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustadz Umar, iya, kalau tadi itu disebut sedekat Ustadz urat leher begitu ya. Bagaimana supaya kita itu selalu merasakan keberadaan Allah itu? Apakah ada amalan-amalan yang harus kita jalankan, Ustadz Umar? Iya, wah ini memang harus ke sana, Mbak Ayu. Iya. Jadi di samping juga kesadaran tadi itu, kesadaran yang sangat tinggi tentang perlunya muraqabah, maka perlu upaya-upaya untuk ke sana. Nah, ini perlu amalan-amalan memang bagaimana agar supaya kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada melalui permohonan khusus. Permohonan kepada Allah yang mohonnya begini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Jadi pertama langkahnya harus doa, mohon kepada Allah agar supaya apa yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu, dan kita ingin selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat pada Allah diminta loh Mbak Ayu ya. Diminta kepada Allah. Yang berikutnya bisa bersyukur atas seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang berikutnya adalah amalan-amalan kita itu menjadi amalan yang terbaik. Jadi pertama memang harus diminta, mohon kepada Allah agar supaya kita ini pingin selalu dekat kepada Allah, pingin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nggak bisa hanya doa saja dan keinginan saja, perlu usaha yang sungguh-sungguh, mujahadah namanya. Nah, mujahadah itu usaha yang semaksimal mungkin dengan melibatkan hati jiwa kita. Nah, maka ini
kalau mau diteruskan ini ada ilmu sendiri namanya ilmu tasawuf, Mbak Ayu. Ada ilmu tasawuf, bahkan lagi ada ilmu-ilmu yang lain lagi. Bagaimana caranya kita sholat kita dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan itu, bagaimana bisa masuk dalam jiwa kita, tidak hanya di bibir saja. Nah, ini yang terpenting, Mbak Ayu. Jadi kalau tadi Mbak Ayu tanya, kalau kita diskusikan bagaimana caranya, pertama doa mohon kepada Allah, yang kedua kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi di samping kita amalan-amalan ibadah yang sudah ada, yang sudah diwajibkan itu, sholatnya, zakatnya, zakat, puasa dan seterusnya itu, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, dan usahakan kalau bisa diri ini dalam senantiasa suci. Dalam senantiasa menjaga wudhu kita. Jadi bagaimana wudhu kita jaga terus. Nah, ini memang agak sulit ketika kita bepergian. Ketika kita ada acara-acara, misalnya acara pengantin begitu ya, yang acaranya mana dan seterusnya. Nah, ini harus pintar-pintar ngaturnya kayak apa. Jadi ada mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh, ada riyadhah bagaimana harus dilatih. Tidak bisa kalau tidak dilatih, harus dilatih hati kita ini dekat kepada Allah. Sambil berjalan mengingat Allah, sambil berbaring mengingat Allah, sambil berdiri mengingat Allah, sambil siaran mengingat Allah. Nah, kira-kira begitu. Iya, insyaallah. Jadi bagaimana setiap detik denyut hati kita, nafas kita itu selalu berzikir kepada Allah, dan zikirnya itu tidak hanya di bibir saja, tapi masuk dalam jiwa relung hati kita. Nah, insya Allah kalau kita bisa seperti itu, maka muraqabah tadi itu akan terwujud dalam diri kita, dan outputnya adalah perilaku yang profesional. Masya Allah, insya Allah lebih profesional lagi. Sesudah mendengarkan muraqabah yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.